dari 88 sampai dengan 73 kilogram dalam waktu 7 sampai dengan 8 bulan. So, itu adalah berat badan gua di 8 bulan yang lalu ya. Dalam 7 sampai 8 bulan gua mengalami proses penurunan berat badan karena diet yang gua lakuin. Nah, nama dietnya adalah intermittent fasting diet, oke? Dimana gue melakukan puasa, gue melakukan pengurangan kalori, sampai akhirnya sel-sel untuk memproduksi dirinya sendiri untuk melakukan recovery, dia akan memakan sel-sel yang lama, dan secara teori itu bisa bikin kurus ya. Nama teori tersebut adalah teori autopagi, dan itu yang akan kita bahas di video kali ini ya. Dan I think this is good ya, karena for me this is proven. Dan akhirnya gue berhasil dalam 7-8 bulan gue mengurangi berat badan. Gue merasakan lebih segar, lebih lincah, lutut lebih nggak gampang sakit. Tadinya kalau banyak squat, banyak lari, lutut gue lebih cepat capek ya. Pinggang juga lebih cepat pegal. Kalau sekarang gue jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Durasinya lebih lama untuk pegalnya ya. So, autopagi itu apa? Autopagi adalah proses di mana sel-sel tubuh kita memakan dirinya sendiri ya. Kok bisa ya? Ya, begitu. Jadi sel-sel yang sudah rusak, tidak efisien, nggak berguna, akan diurai dan nutrisinya akan digunakan untuk membangun kembali sel-sel yang baru dan lebih kuat. Keren nggak? Jadi ini bisa membantu kita menurunkan berat badan sekaligus menjaga kesehatan tubuh. Buat lu semua yang penasaran, pengen tahu lebih lanjut tentang autopagi, kita bahas di video kali ini. Jangan kemana-mana and let's get it on! Oke, Fit Squad, jadi pembahasan pertama kita akan bahas apa hubungannya antara proses autopagi dengan puasa. Autopagi merupakan proses di mana sel-sel tubuh kita melakukan yang namanya pembersihan dan peremajaan diri. Proses ini melibatkan penguraian dan penghancuran komponen sel yang rusak, yang nggak efisien, yang nggak berguna, dan setelah itu nutrisi yang diperoleh dari proses penguraian akan digunakan untuk membangun kembali sel-sel baru yang lebih sehat. Nah, hubungan dengan puasa apa? Jadi ketika kita puasa, tubuh kita akan kekurangan yang namanya glukosa, yang merupakan sumber energi utama. Karena kekurangan energi ini, tubuh akan mencari sumber energi alternatif yang lain, yang mana ini merupakan proses autopagi. Puasa memicu proses dalam tubuh kita yang mana ini bisa membuat kadar insulin dalam tubuh jadi menurun dan hormon glukagon meningkat. Perubahan kadar hormon ini akan mengaktifkan proses autopagi yang pada akhirnya membantu tubuh kita untuk lebih efisien menggunakan sumber energi yang ada. Sekarang ada pertanyaan ya, benar nggak sih proses puasa yang dilakukan oleh orang-orang bisa sampai dengan 3 hari? Dan artinya kalau proses puasa itu kita lakuin, proses autopaginya akan aktif. Oke, ini pertanyaan seperti itu. Jadi kalau jawaban adalah benar. Oke, jawabannya adalah benar. Memang ada beberapa metode puasa yang dilakukan selama beberapa hari. Salah satunya adalah puasa selama 3 hari. Atau yang dikenal dengan puasa water fast ya, water fasting. Ada yang sebutnya water fast, ada yang sebutnya water fasting. Selama periode puasa ini, tubuh akan mengalami beberapa perubahan, termasuk proses autopagi. Ketika kita berpuasa selama 3 hari, tubuh akan kekurangan glukosa sebagai sumber energi utama. Oleh karena itu, tubuh akan mencari sumber energi alternatif, termasuk melalui proses autopagi. Ya. Jadi kadar insulin akan menurun, hormon glukagon meningkat, dan ini membuat si autopagi menguraikan dan memecah komponen sel yang rusak dan tidak efisien. Dan proses ini akan membantu tubuh kita menjadi lebih efisien dalam menggunakan sumber energi yang ada. Namun, perlu diingat bahwa setiap individu memiliki respon yang berbeda-beda terhadap puasa dan proses autopagi. Sementara, beberapa orang mungkin mengalami peningkatan autopagi yang signifikan selama puasa 3 hari. Beberapa orang mungkin memerlukan waktu yang lebih singkat atau lebih lama untuk merasakan efeknya. Ya, jadi penting juga untuk mengetahui bahwa puasa yang terlalu lama atau tanpa pengawasan medis dapat menimbulkan resiko kesehatan, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi medis tertentu atau menggunakan obat-obatan tertentu. Jadi sebelum memulai puasa selama 3 hari atau metode puasa lainnya, ada bagusnya teman-teman Fit Squad berkonsultasi dulu sama dokter atau ahli gizi untuk menentukan metode yang paling aman
dan efektif bagi kesehatan tubuh Anda. Ya, mengenai durasi puasa yang dibutuhkan untuk mengaktifkan proses autopagi, so far sih ya, belum ada kesepakatan pasti di kalangan ahli. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa puasa intermittent, which is yang tadi gue bahas di awal-awal, intermittent fasting diet, yaitu puasa yang dilakukan secara berkala dalam jeda waktu tertentu, bisa membantu memicu proses autopagi. Salah satu metode yang populer adalah metode 16-8, yang artinya di mana kita berpuasa selama 16 jam dan hanya makan dalam jendela waktu 8 jam. Ya, perlu diingat durasi puasa dan tingkat aktivitas autopagi dapat berbeda-beda pada setiap individu. Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan metode puasa dengan kebutuhan dan kondisi tubuh kita. Nah, sekarang Fit Squad kita akan bahas kalau proses autopagi itu biasanya akan memakan sel-sel apa aja ya. Jadi ngomongin soal ini, sel-sel yang dimakan adalah komponen sel yang rusak seperti mitokondria yang rusak atau disfungsi, retikulum endoplasma yang mengalami stres, perioksisom yang tidak berfungsi, dan mengeliminasi komponen-komponen sel yang rusak ini. Autopagi membantu menjaga keseimbangan dan kesehatan sel. Itu yang pertama. Jadi yang dimakan adalah komponen sel yang rusak. Yang kedua adalah protein yang terakumulasi. Jadi kadang-kadang protein yang sudah tidak berguna atau tidak berfungsi dengan baik dapat menumpuk di dalam sel. Autopagi membantu menghilangkan protein-protein ini yang pada akhirnya menjaga kualitas protein dan mencegah akumulasi protein yang berbahaya. Jadi protein itu ada yang bagus dan yang berbahaya ya. Nah, dengan autopagi resiko ini diminimalisir supaya protein yang berbahaya ini nggak mengendap dalam tubuh dan bisa melahirkan namanya penyakit ya. Nah, di poin nomor 3, ada yang namanya patogen. Apa itu patogen? Autopagi juga berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Dengan mengeliminasi patogen seperti bakteri, virus, dan parasit, proses ini disebut dengan senopagi dan membantu tubuh kita melawan infeksi. Jadi, kalau lu mau sistem kekebalan tubuh meningkat, mau jauh lebih sehat, maka puasa yang bisa melahirkan autopagi ini ternyata bagus ya. Bisa melahirkan yang namanya imunitas tubuh yang lebih kuat. Nah, di poin nomor 4, yang dimakan sama proses autopagi itu adalah agen penyebab stres. Autopagi membantu mengurangi stres oksidatif dan menjaga keseimbangan redoks dengan menguraikan dan mengeliminasi molekul yang merusak, seperti radikal bebas. Selain itu, di poin nomor 5 nih, proses autopagi juga mempengaruhi berbagai proses biologis lainnya, seperti metabolisme lipid, perbaikan DNA, dan sinyal seluler dengan menguraikan dan mengeliminasi sel-sel yang tidak efisien atau rusak. Autopagi membantu tubuh kita menjaga kesehatan, mengurangi peradangan, dan mencegah penuaan dini. Oke, sekarang kita bahas tentang yang namanya inflamasi atau peradangan. Bagaimana proses autopagi bisa mengurangi peradangan atau inflamasi? Jadi autopagi berperan dalam mengatur respons inflamasi dalam tubuh dengan beberapa cara. Yang pertama adalah menghilangkan agen penyebab inflamasi ya. Autopagi membantu menghilangkan molekul yang merusak seperti radikal bebas dan protein yang terakumulasi yang tadi gue bilang di part sebelumnya. Dengan menghilangkan zat-zat ini, autopagi dapat mengurangi stres oksidatif dan peradangan. Yang kedua adalah dia akan mengendalikan produksi sitokin proinflamasi. Jadi kalau lu pernah dengar Om Deddy Corbuzier terkena badai sitokin, harusnya sitokin itu kan untuk pertahanan tubuh ya, tapi malah menyerang tubuhnya sendiri. Akhirnya kita bisa bilang itu antibodinya lagi error lah gitu. Harusnya buat melawan penyakit malah menyerang dirinya sendiri. Nah, dengan adanya proses autopagi, ini bisa mencegah sitokinnya dari error gitu ya. Dia menjadi punya job desk yang benar, nggak melenceng, dan pada akhirnya berguna untuk menjaga tubuh kita dari penyakit atau virus lainnya. Nah, sebenarnya sitokin itu apa sih? Sitokin adalah protein yang berfungsi untuk mengatur sistem kekebalan tubuh. Ya, jadi sebenarnya dia bahan dasarnya protein, dan beberapa sitokin bersifat proinflamasi, yang berarti mereka merangsang reaksi inflamasi. Autopagi membantu mengendalikan produksi dan pelepasan sitokin proinflamasi serta bisa mengurangi yang namanya peradangan. Oke? Nah, di poin nomor 3, memperbaiki kerusakan sel yang disebabkan oleh inflamasi. Dalam beberapa kasus, peradangan dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel dan jaringan tubuh. Autopagi membantu memperbaiki kerusakan ini dengan menguraikan dan menggantikan komponen sel yang rusak dengan
yang baru dan lebih sehat. Yang keempat, memodulasi yang namanya respons imun. Autopagi juga berperan dalam mengatur respons imun, termasuk mengontrol diferensiasi dan aktivasi sel imun. Dalam beberapa situasi, autopagi dapat mencegah respon imun berlebihan yang bisa menyebabkan inflamasi kronis dan kerusakan jaringan. Oke, di poin nomor 5, menekan aktivasi kompleks inflamasom. Inflamasom adalah kompleks protein yang terlibat dalam proses inflamasi. Aktivasi inflamasom menyebabkan produksi dan pelepasan sitokin proinflamasi seperti IL-1 beta dan IL-1 beta juga, cuman jenis yang kedua ya. Nah, autopagi dapat menekan aktivasi inflamasom dan mengurangi peradangan dengan menguraikan dan mengeliminasi inflamasom yang aktif. Dengan demikian, autopagi memainkan peran penting dalam mengendalikan inflamasi dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu, menjaga proses autopagi yang sehat dan optimal dapat membantu mencegah dan mengurangi yang namanya peradangan serta menjaga kesehatan secara keseluruhan. Oke, jadi mungkin bahasa-bahasanya ini aneh-aneh semua. Gua rangkum dulu. Nah, gimana proses autopagi bisa mengurangi peradangan dan inflamasi? 1. Dengan cara menghilangkan agen penyebab inflamasi. Yang kedua adalah mengendalikan produksi sitokin proinflamasi. Yang ketiga adalah memperbaiki kerusakan sel yang disebabkan oleh inflamasi. Yang keempat adalah memodulasi respons imun. Yang kelima adalah menekan aktivasi kompleks inflamasom. Oke, itu dia. Sekarang kita akan bahas autopagi ini apakah memberikan hasil yang sama terhadap orang yang memiliki umur atau usia yang berbeda. Jadi gue umur 34 versus dengan yang melakukan proses autopagi di umur 45, 60, gimana? Apakah hasilnya akan sama atau berbeda-beda? Jadi sebelum kita menjawab pertanyaan demikian, kita harus tahu ya bahwa autopagi memang merupakan proses alami yang terjadi pada setiap individu. Tetapi efisiensinya dapat berbeda tergantung pada faktor-faktor seperti usia, gaya hidup, dan kondisi kesehatan ya. Jadi kita nggak bisa bilang akan reaksinya sama ya, karena ada faktor usia, gaya hidup, dan kesehatan. Nah, seiring bertambahnya usia, efisiensi proses autopagi dalam tubuh kita akan cenderung menurun. Penurunan ini dikaitkan dengan penuaan dan peningkatan resiko beberapa penyakit yang berkaitan dengan usia, penyakit jantung, diabetes, dan penyakit neurodegeneratif. Nah, meskipun demikian, intervensi yang dapat meningkatkan autopagi seperti puasa intermittent, olahraga, dan pengurangan asupan kalori dapat memberikan kesehatan bagi orang-orang di berbagai kelompok umur. Nah, namun seiring bertambahnya usia, seseorang perlu lebih memperhatikan gaya hidupnya dan mengambil langkah-langkah tambahan untuk mendukung proses autopagi yang optimal. Perlu diingat, respons terhadap intervensi yang meningkatkan autopagi bisa bervariasi antar individu, tergantung pada faktor genetik, kondisi kesehatan, dan gaya hidup. Oleh karena itu, penting untuk mencari pendekatan yang paling sesuai untuk kebutuhan dan kondisi tubuh kita sendiri. Dalam hal ini, untuk mendapatkan manfaat maksimal dari autopagi dan menjaga kesehatan secara keseluruhan, penting bagi kita untuk menjaga gaya hidup yang sehat, makan makanan bergizi, dan berolahraga secara teratur terlepas dari usia kita. Oke, Fit Squad, sekarang gue akan sharing ya 12 jenis makanan yang bisa membantu kita mengoptimasi ya. Jadi kalau mau mengaktifkan kita pakai puasa, tapi ceritanya mau pas regenerasinya hasil sel yang lebih bagus, maka kita bisa disupport sama 12 makanan ini. Yang pertama adalah kopi tanpa gula ya, ini bisa. Yang kedua adalah teh hijau. Yang ketiga adalah yogurt tanpa gula. Yang keempat adalah jamur jenis saga atau resi, which is ya kalau lo baru denger resi itu apa. Jamur resi atau jamur saga adalah sebuah jamur yang digunakan dalam pengobatan tradisional, terutama dalam pengobatan Cina untuk meningkatkan kesehatan, menjaga sistem kekebalan tubuh, dan beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa komponen bioaktif yang terkandung dalam jamur resi dapat memiliki efek positif pada proses autopagi ya. Jadi itu dia untuk kita mengkonsumsi jamur resi, bagus ya untuk membantu autopagi. Nah, gimana prosesnya? Kok dia bisa ya sampai aktif itu? Jadi aktivasi sinyal autopagi dari jamur resi atau saga itu karena adanya komponen bioaktif dalam jamur resi seperti triterpenoid dan polisaccharinda telah terbukti dapat mengaktifkan
jalur sinyal autopagi seperti jalur AMPK/mTOR dan PI3K/AKT ya. Jadi aktivasi jalur ini memicu proses autopagi dan membantu sel-sel mengurai dan mengeliminasi komponen yang rusak dan atau tidak efisien. Nah, pengurangan stres oksidatif. Jamur reisi mengandung antioksidan yang dapat membantu melindungi sel-sel dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Dengan mengurangi stres oksidatif, jamur reisi dapat membantu menjaga keseimbangan dan kesehatan sel serta mendukung proses autopagi. Yang berikut adalah modulasi sistem kekebalan. Jamur reisi atau saga itu memiliki efek imunomodulator yang berarti ia dapat mengatur dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Dengan memodulasi sistem kekebalan, jamur reisi dapat membantu mengurangi inflamasi dan menjaga kesehatan sel secara keseluruhan dan yang pada gilirannya mendukung proses autopagi ya. Dan perlu diingat bahwa penelitian mengenai efek jamur reisi pada autopagi masih terbatas dan sebagian besar dilakukan pada model hewan atau sel ya, itu pada model hewan ya, manusia belum ada ya. Oleh karena itu lebih banyak penelitian diperlukan untuk lebih memahami efek jamur reisi pada autopagi yang mana ini kita tujukan sama manusia dan bagaimana efek ini dapat diterapkan dalam praktik klinis. Oke, Fit Squad, jadi kita lanjut lagi ke makanan yang lain, yang mana makanan yang bisa membantu mengoptimasi proses autopagi yang kenal adalah sayur-sayuran seperti brokoli, kembang kol, bean sprout, selada, kangkung, kubis, dan pakcoy. Oke, yang ketujuh adalah ikan. Ikannya seperti salmon, sarden, dan black cod ya, black COD gitu. Lo bisa cari aja di marketplace. Yang berikutnya adalah jahe, yang ke-8 ya. Yang ke-9 adalah kunyit. Oke, kemudian yang ke-10 adalah buah beri. Oke, berbau berry gitu ya. Strawberry, blueberry, raspberry itu bisa membuat proses atau paginya teroptimasi. Yang berikutnya adalah minyak AV atau olive oil. Oke, yang berikutnya nomor 12 ya, MCT oil ya. Lo bisa campur MCT oil ini dengan kopi. Nah, bonus di yang ke-13 lo bisa mengkonsumsi suplemen berupa vitamin D atau K3 atau juga L-carnitin untuk mengaktifkan yang namanya proses autopagi. Ya, jadi kenapa vitamin D, K3 dan L-carnitin gue rekomendasikan? Karena vitamin D merupakan vitamin yang larut dalam lemak dan memainkan peran penting dalam kesehatan tulang, sistem kekebalan tubuh, dan fungsi seluler. Beberapa penelitian telah menunjukkan vitamin D dapat mempengaruhi proses autopagi melalui beberapa mekanisme, seperti mengaktifkan reseptor vitamin D yang ada di sel. Ya, kemudian dia juga bisa membantu memodulasi sistem kekebalan, bisa mengurangi inflamasi, dan ngomongin soal vitamin K3 yang tadi gue sebutin, vitamin K3 juga merupakan salah satu bentuk vitamin K sintetis yang mana ini berperan sama autopagi. Oke, cuman untuk penelitian dia masih terbatas dan apakah hasilnya sebegitu signifikannya? Jawabannya nggak tahu karena penelitian masih terbatas. Tapi untuk hasil mah pasti ada gitu ya. Nah, kalau untuk L-carnitin kenapa bisa dibilang sebagai supporting untuk optimasi dalam proses autopagi? Karena L-carnitin merupakan sebuah senyawa yang terlibat dalam metabolisme lemak dalam tubuh dan berfungsi sebagai pengangkut asam lemak ke dalam mitokondria. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa L-carnitin mungkin mendukung proses autopagi seperti mengoptimalkan metabolisme energi. L-carnitin berperan dalam mengatur metabolisme energi yang pada gilirannya mengatur jalur sinyal yang terkait dengan autopagi seperti AMPK dan mTOR ya. Selain itu, L-carnitin juga bisa membantu melindungi yang namanya mitokondria dari kerusakan oksidatif yang dapat memicu autopagi untuk menghilangkan mitokondria yang rusak. Oke, Fit Squad, sekarang gue nggak tahu lu semua makin penasaran apa enggak atau malah pusing setelah denger konten ini ya. Tapi buat lu semua yang penasaran, gimana caranya untuk bisa mengaktifkan autopagi ini? Salah satunya dengan kita berolahraga. Nah, pertanyaannya seringkali ketika orang mau olahraga tuh seringkali males, nggak semangat, dan yang bikin nggak semangat sama malesnya
karena adanya ribet, harus banyak persiapan, harus pergi ke tempat gym, dan harus habis waktu, harus macet-macetan. Pada akhirnya timbullah rasa malas atau mager. Jadi mendingan di rumah aja. So, kita punya sebuah solusi yang namanya virtual gym. Siapa tahu di antara lu semua mau olahraga tapi nggak mau pakai keluar rumah, tapi pengen dibimbing sama instruktur profesional, maka virtual gym jawabannya ya. Dimana di sini bisa mengoptimasi pembakaran kalori, pembakaran lemak, apalagi kita lagi dalam kondisi intermittent fasting, which is ya artinya atau paginya lagi aktif, maka lemak yang dibakar bukan glukosa yang dibakar. Hasil dari olahraga bisa melahirkan mitokondria yang lebih bagus, sel-sel yang lebih aktif, dan harapannya antibodi jauh lebih sehat yang membuat lu akan lebih fit, produktif, dan pada akhirnya percaya diri. Oke? So, gue ajak lu semua untuk bergabung di kelas virtual gym kita, dan gue harap dengan olahraga ini bisa membantu lo semua untuk meraih tubuh ideal lo punya impian ya, dan auto paginya bisa dioptimasi dengan sangat optimal. Oke? Sebelum gue tutup video ini, ada sebuah pantun. Di pohon durian ada belatung, di pohon rambutan ada kupu-kupu. Auto pagi akan kubagikan ilmu. Subscribe Wellness.id. Jangan lupa ya sobat bugar. Nggak tahu nyambung nggak? So, Fitsco, thank you sudah nonton sampai akhir videonya. Klik tombol subscribe, like, komen jika ada pertanyaan, share jika menurut lo video ini bermanfaat, dan klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan upload video kita yang baru. Dan so, ya udah, itu aja dulu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat.